Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Briliani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Teknologi dan perangkat jaringan saat ini. Perangkat jaringan pada komputer merupakan alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Sebuah komputer yang digunakan biasanya memerlukan beberapa alat sebagai pengirim data, misalnya router, wireless card, LAN card, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut ada beberapa nama perangkat jaringan komputer yang sering ditemui dan digunakan sebagai pendukung dalam mengalirkan data sinyal ke perangkat komputer. Pertama-tama router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan link. Ini adalah contoh routernya. Lanjut. Yang kedua, konektor. Konektor merupakan sebuah alat yang menghubungkan kabel dengan network adaptor. Keberadaan konektor ini juga sangat vital bagi perangkat komputer, sebab jika tidak ada alat tersebut, maka komputer juga tidak dapat dioperasikan dengan semestinya. Ada beberapa jenis konektor yang biasa terpasang pada perangkat komputer. Di antaranya adalah konektor XJ45 yang digunakan dengan kabel UTP, konektor PNC digunakan untuk kabel koaksial, dan konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Repeater merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Ini adalah contoh-contohnya. Lanjut, modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator dan demodulator. Secara harfiah, itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan dalam komputer. Saat ini, perkembangan modem sudah jauh lebih pesat. Dulu, modem digunakan untuk menggunakan koneksi dial-up yang dikenal dengan nama modem ADSL. Saat ini, modem sudah berbentuk USB sehingga mudah digunakan. Selain itu, ada pula modem yang memiliki fungsi yang digunakan dengan digabung dengan router, sehingga semua fungsi modem, router, dan juga access point berada dalam satu alat saja. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian kabel. Kabel berfungsi untuk membawa paket data dari server menuju klien. Tentunya, dalam suatu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless. Biasanya, kabel yang digunakan adalah jenis kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair atau STP Shielded Twisted Pair. Kemudian koaksial dan juga kabel fiber optik. Tentu saja penggunaan kabel dalam jaringan komputer sangat efisien, terutama ketika Anda ingin membangun sebuah jaringan lokal, karena biaya yang lebih murah dibandingkan dengan perangkat wireless. Ini contoh-contohnya di bawah sini. Lanjut, access point. Apabila Anda mengetahui bahwa router memiliki fungsi yang sama seperti access point, lalu apa keunggulan dari access point? Access point memiliki keunggulan yaitu harganya yang lebih murah dibandingkan dengan router, serta pengaplikasiannya yang jauh lebih sederhana. Access point hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area network. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Ini contohnya. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Ataupun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan. Dengan begitu, dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Risiko hub ialah dengan cara menyalin sekumpulan atau paket data dari sebuah sumber yang tersambung dengan port pada hub itu dan membagikan kepada seluruh part yang tersambung dengan hub tersebut.
Kemudian switch. Switch merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Kelebihan switch dibandingkan hub adalah switch lebih cerdas dalam membagi sinyal koneksi. Dalam kata lain, switch mampu membuat beberapa komputer mendapatkan kecepatan internet yang setara. Kemudian bridge. Bridge memiliki fungsi utama untuk menjembatani jaringan. Maksud dari menjembatani jaringan adalah bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya, memecah satu jaringan lokal atau LAN yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Selain itu, bridge juga dapat menjadi penghubung antara dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Fungsi bridge akan sangat terasa apabila Anda berada di dalam lingkungan instansi besar yang terdiri dari beberapa ruangan kantor atau divisi yang letak gedungnya berjauhan. Seluruh komputer antar gedung akan dapat tetap saling terhubung dengan satu jaringan LAN induk dengan menggunakan bridge. NIC atau Network Interface Card merupakan kartu yang juga berperan penting bagi komputer. NIC biasanya ditanamkan pada komputer sehingga perangkat bisa terhubung dengan jaringan LAN. Fungsi NIC adalah yang pertama, NIC ini membuat perangkat dapat terhubung dengan jaringan melalui koneksi kabel, lalu sebagai media mengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Kemudian untuk mengontrol data flow antara komputer dengan sistem kabel, dan untuk menerima data yang dikirim dari komputer melalui kabel, lalu diterjemahkan ke dalam bit agar dapat dimengerti oleh komputer. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.